Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga dengan EPM 2206 Di sini saya akan melakukan demo tentang bagaimana tutorial untuk modul app Shield dan survei di Udo. Ya, jadi eh, baik pertama-tama kita perlu baik. Jadi kita lanjutkan. Eh, Pertama itu kita akan memulai dengan melakukan duplikat database dari database sebelumnya. Sebentar, share-nya putus. Kita lanjutkan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan duplicate database dari database sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita pastikan mode appropriate shield serta modul survei itu sudah ada. Kemudian kita juga dapat mengeceknya dengan melihat apakah tombol install ini sudah ada. Apabila belum, biasanya itu akan berbentuk aktif. Kemudian selanjutnya itu kita konfigurasi OMS atau outgoing mail server. Pertama itu kita cek company-nya itu adalah PT kita dan kita lihat apakah company-nya emailnya itu sudah benar. Kita ganti dengan email Gmail kita yang akan kita konfigurasi OMS. Kemudian selanjutnya kita atur email Gmail kita di sini. Kita isikan email Gmail dan passwordnya. Kemudian setelah itu kita lihat bahwa email kita itu mengalami user error karena karena di sininya itu butuh password. Oleh karena itu kita perlu setting email Gmail app password dulu. Seperti ini kita setting, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan tes koneksi, dan biasanya itu ada notifikasi di sebelah sini. Nanti dia akan berwarna seperti kuning atau hijau. Nah, itu nanti tandanya ke akses sudah bisa. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan akun administrator, kita pastikan karena itu sudah diatur aksesnya, yaitu untuk survei administrator, kemudian untuk appraisal itu manager, dan untuk administration itu setting. Kemudian selanjutnya itu kita konfigurasi email untuk Haris. Emailnya itu adalah email ini karena nanti akan kita kirimkan feedback 360 ke dalam akun Haris. Kemudian selanjutnya itu kita membuat appraisal form menggunakan akun Hana di sini. Kemudian kita setting ada pagination, kemudian ada question selection, ada scoring, ada access mode, required login, limit attempt, kemudian ada bermacam-macam konfigurasi kita setting. Kemudian juga kita jangan lupa tambahkan message. Terima kasih sudah mengisi feedback. Kemudian selanjutnya itu kita mengisi pertanyaan pada proposal form, yaitu bersifat multiple choice only one answer, dan kita isi spesifikasi seperti berikut. Jumlah pertanyaan ada tiga, tiganya itu ada enam, tiganya itu manajemen, tiganya lagi teknikal, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya itu salah satu indikator dari proses evaluasi yang efektif adalah penerapan 360 feedback. Oleh karena itu, setelah kita membuat 360 feedback, kita perlu membuat, jadi setelah form dibuat, kita perlu membuat appraisal dengan menerapkan 360 feedback. Jadi kita buat appraisal untuk dikirim ke email, di mana yang punya itu Haris. Lalu kita buka email, hasil itu seperti ini. Dia akan meminta untuk mengisi survei, kemudian kita mulai isi surveinya itu tampilan seperti ini. Di mana di sini kita menggunakan multi user dan multi browser. Di sini kita misalnya menggunakan user Haris, kemudian di sini browser satunya lagi itu kita menggunakan user Hana, di mana dia itu akan memantau dan live session quiznya dan akan diisi dan setelah jadi di next oleh Hana, kemudian akan diisi oleh Haris. Begitu seterusnya eh, hingga nantinya feedback itu selesai. Kemudian setelah selesai itu bakal seperti ini gambarannya. Kemudian kita dapat lanjutkan dengan seperti ini. Jadi kita mengatur hak akses dari akun Haris dan koleganya tadi. Jadi tadi awalnya itu mengisi Hana, kemudian kita mengatur akun Haris dan koleganya, kemudian setelah itu kita isi masing-masing, dan kita atur done, appropriate setelah semuanya mengisi. Kemudian kita cek ringkasannya, ternyata sudah ada tiga mengisi, yaitu koleganya, yaitu Harno, usernya itu Haris, dan manajernya yaitu Hana. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tindakan yang lebih efektif, yaitu dengan mengimpor masa data untuk membantu pengisian lebih cepat dan efisien. Kita masukkan masa datanya, kemudian kita lihat field-field yang berhubungan, kemudian kita klik tes, dan ternyata everything seems valid. Kemudian kita import, dan hasil itu adalah seperti di bawah. Kemudian setelah itu kita menjawab pertanyaan. Jadi selain aspek manajemen dan teknikal, sebutkan dua aspek lainnya yang bisa menjadi kriteria penilaian dan jelaskan. Baik,
Jadi selain aspek manajemen dan teknikal, kita juga dapat menyebutkan dua aspek lainnya. Itu utamanya itu ada aspek tadi finance ya, kemudian untuk mengukur kemajuan dari revenue yang generate atau pelanggan yang dibawa dari suatu divisi. Atau biasanya juga kita bisa menggunakan ukur seperti ROI dan NPV. Kemudian juga ada aspek selanjutnya yaitu produktivitas. Ini juga untuk mengukur bagaimana tercapainya goal-goal yang dimaksud oleh perusahaan berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator yang telah dirancang perusahaan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu kita perlu melakukan eksplorasi terhadap setting hak user. Kemudian kita jelaskan apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya hak akses superficial, itu employee hanya bisa melihat apresial mereka sendiri dan tidak bisa memiliki akses untuk melihat apresial karyawannya atau mengedit apresial siapapun. Kemudian sedangkan manajer itu bisa supervisi, dia bisa melihat apresial karyawan dan membantu menilai dan membantu kinerja mereka. Sedangkan untuk survei, itu user bisa mengisi survei yang diberikan, tapi tidak memiliki hak untuk membuat, mengedit, dan melihat hasil survei. Dengan administrator itu punya akses penuh untuk mengelola survei, membuat survei baru, mengedit survei yang ada, dan menghapus survei setelah melihat hasil survei dari karyawan yang berpartisipasi. Baik, sekian tutorial mode apresial dan survei dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.